Assalamualaikum. Rekan-rekan semuanya, ini saya liputan lagi Salira TV lewat sini ya. Mohon maaf, ini kayaknya gambarnya silau nih ya. Ini nabrak dengan sinar matahari. Saya berada di dekat alun-alun Singaparna yang sudah direhab itu tuh teman-teman, ini sebelah kanan tuh ya. Saya menuju ke Ciamis, ada urusan dengan, ada yang diurus hal-hal tentang media Salira TV dengan salah satu wartawan Salira TV di sana. Jadi kita akan ke Ciamis, tapi ini kayaknya sih silau ya, kayaknya gitu. Karena ini nabrak dengan sinar matahari ya. Jadi mohon maaf, ini agak nggak enak nih silau nih ya. Kita akan agak cepat dikarenakan ini durasi. Ini durasi ya, durasi apa video gitu. Tapi dengan jalan seperti ini ya tidak bisa cepat juga ya. Macet ya rekan-rekan. Barusan itu sebelah kanan pasar tradisional Singaparna, sebelah kanan itu. Kemudian ini kalau belok ke kanan itu ke Polsek Singaparna. Kalau ke belok kanan ya, nah ini nih, kita lurus ke arah kota Tasikmalaya, kemudian nanti menuju ke Ciamis, targetnya Ciamis. Saya akan mengambil jalan seperti biasanya, seperti biasanya saya lewati, itu jalan Insinyur Haji Juanda, karena itu yang paling lurus. Sebenarnya bisa main jalan di kota Tasik, tapi agak belak-belok ya, jadi enakan jalan Haji Juanda itu cepat lurus gitu kesannya itu. Mudah-mudahan ini baterai GoPro ini kuat dengan hanya satu baterai ya. Mohon maaf kalau misalkan tiba-tiba menghilang dari udara ya, berarti baterainya habis. Mudah-mudahan bisa dicek juga sih nanti ya di perjalanan. Sebelah kanan Bank Mandiri cabang Kabupaten Tasikmalaya, jadi adanya di sini. Di sini adalah perkantoran di Jalan Raya Timur. Ini Jalan Raya Timur Singaparna ya. Ini perkantoran. Jadi perkantoran perusahaan swasta, bonafit swasta ataupun BUMN ya. Itu di sini banyak di sepanjang jalan ini. Ini jalan provinsi soalnya ya. Jalan utama. Benar-benar padat teman-teman. Ini padat nih. Di pas Jalan Raya Timur Singaparna ini memang langganan macet ya. Kalau misalkan di jam-jam tertentu, contoh misalkan di jam keluar karyawan gitu. Ini pasti silau nih. Ini menghadap matahari banget nih ya. Ya yakin silau nih, menghadap matahari. Ya, apa kameranya menghadap matahari banget, ini silau nih. Di tampilan gambar bakal silau.
Ya mudah-mudahan nanti menemukan jalan yang memang tidak terlalu berhadapan dengan sinar matahari pagi ya, sehingga tidak begitu silau di video. Cipasung ya, ini Cipasung, sebelah ke kanan itu ke kompleknya, kemudian kalau ke kiri itu ke Gunung Galunggung. Ada ayam barusan, ada 2, ada 3 barusan. Itu lumayan berbahaya ya kalau misalkan di sekelas jalan raya provinsi begini gitu, kalau ada ayam begitu, karena ya memang berpeluang untuk ya kesabet gitu oleh mobil yang lewat yang kenceng gitu kan. Ini kita agak cepet ya, dikarenakan durasi ya, secepatnya juga Legenda 2 ya. Ini saya pakai Legenda 2 ya, secepatnya juga Legenda 2 ya, bagaimana lagi gitu kan. Tapi ya diusahakan memang cepet lah. Ini udah sedikit agak lama ya tidak mengupdate channel Salira TV lewat sini, dikarenakan ada kesibukan lain yang saya lakukan di setiap harinya. Janjinya sih iya ingin dikelola terus si channel ini ya. Di depan itu sebelah kanan itu Zara Medica, langganan saya kalau kalau sakit. Zara Medica sebelah kanan barusan. Terus di depan lagi itu ada Plaza Singaparna ya, sebelah kiri ya, sebelah kiri nih sekarang Plaza Singaparna yang punyanya Eksa. Tapi Plaza Singaparna namanya. Nah itu teman-teman, Singaparna Plaza, bukan Plaza Singaparna. Singaparna Plaza ini yang punyanya nih grup Eksa nih. Ada tulisan Eksa juga tuh. Jadi lumayan lama sih, karena ini akan menuju Ciamis kan ya kan, sekitar 1 jam lebih dikit lah kalau misalkan dikendarainya dengan kencang. Ini jalan provinsi ya, jalan provinsi bisa tembus ke nantinya itu jalan ruas jalan utama yang ke Jawa Tengah. Sekarang itu hari ke-17 di bulan puasa Ramadan 1441 Hijriah 2023 Masehi. Ini kalau nggak salah ya, hari ke-17 sekarang. Sekarang tanggal 8 ya, 8 April 2023. Sebenarnya kalau merekam jalan jam segini, ini sekitar jam 8 pagi, itu kurang baik sih kalau misalkan menghadap sinar matahari, karena ya dikhawatirkannya menghadap sinar matahari gitu. Jadinya ya seperti yang bisa rekan-rekan lihat di video itu, gambarnya tidak begitu bagus dikarenakan memang nabrak ya dengan sinar matahari. Yang terbaik tips dari saya itu motovlog itu kalau pagi banget gitu, jam 6 ya, sebelum matahari itu ada muncul. Atau misalkan yang terbaik itu yang paling yang paling lumayan bagus gitu ke video itu sekitar hampir jam 12 siang
Jadi ketika matahari ada di benar-benar di atas kita, ya, sehingga si kamera tidak menabrak sinar matahari gitu. Itu bagus, cerah gitu. Nah, nanti pulangnya kan sekitar jam segitu. Pulangnya nanti sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 10-an lah nanti itu. 10-an atau 11. Nanti akan begitu deh. Akan direkam lagi perjalanan pulangnya, dan nanti bisa dibandingkan oleh rekan-rekan rekaman yang berangkat ini dengan yang rekaman yang nanti pulang. Kalau yang pulang kan nanti sekitar jam 10, jam 11. Jadinya bisa dilihat lah gitu kan, cerahan mana gitu. Secara teori sih bakal cerahan nanti itu tuh, bakal cerahan yang nanti pulang gitu, dikarenakan tidak nabrak sinar matahari. Kita lihat saja. Ini sudah masuk ke Cikunir. Channel ini adalah dulunya lewat sini.com ya, dulunya itu. Tetapi dikarenakan sudah bergabung dengan manajemen Salira TV, jadi nama channelnya dirubah menjadi Salira TV lewat sini gitu. Acaranya itu merekam jalan ya, merekam jalan ya, review jalan, ngobrolin jalan, atau misalkan jalan-jalan di motor atau di mobil gitu, kayak gini gitu, ngomongin arah jalan, kondisi jalan, ngobrol di motor, ngobrol sendirian ya. Tapi kalau misalkan nanti sudah di mobil sih tidak sendirian lah ya, ada partner misalkan di mobil tersebut kan, ngobrol gitu kan gitu. Tapi ya, ini di motor ya. Ini sudah masuk ke kota Tasikmalaya ya, sudah masuk ke kota Tasikmalaya nih rekan-rekan. Jadi kalau misalkan dilihat yang pas masuk, oh ya tadi itu ada gerbangnya kan, selamat datang di kota Tasikmalaya, tapi nggak saya tunjukin tadi ya. Ada itu, ada apa, ada tandanya kok ya, mana batas Kabupaten Tasikmalaya dengan kota Tasikmalaya itu ada tadi, tapi nggak saya omongin tadi itu ya, konsen ke hal lain tadi saya. Di depan itu ada radio Bella Salam, masih bertahan di tengah gempuran apa namanya, media yang terbarukan. Nah, ini sebelah kiri saya ada radio FM Bella Salam, tapi dia sudah memiliki streamingnya juga sih ya. Radio Bella Salam sebelah kiri barusan, bisa ketangkapnya lumayan jauh ketangkapnya, walaupun pemancarnya tidak terlalu tinggi, tapi ketangkap juga bagus, lumayan jauh. Dan ada streamingnya juga, tapi streamingnya kayaknya kadang ada off-nya, kadang on-nya gitu. Mungkin sedang gangguan aja ya kali ya. Jadi si streamingnya itu waktu saya nyoba gitu, nyoba mantau gitu kan, tapi nggak tahu sekarang mantau si streamingnya. Ini Cibanjaran rekan-rekan, ini masuk Cibanjaran, ini akhir dari tempat pemberhentian angkot 04 jurusan Cibanjaran Pancasila. Barusan itu yang saya bicara tadi. Jadi ini poolnya ya, sebelah sinian lah itu, angkot 04 Cibanjaran Pancasila. Dulu waktu sekolah itu sering juga ya naik angkot yang 04 ini.
karena saya kan orang Singapana gitu, sekolahnya ke kota Tasik, jadi ya sering juga itu tuh ada tulisan tuh angkot 04 tuh, Terminal Pancasila Cikadongdong, tulisannya sih Cikadongdong ya, bukan Cibanjaran, Cikadongdong. Tapi saya menyebutnya itu, kalau rekan-rekan yang lain juga itu, di teman-teman saya menyebutnya itu angkot 04 itu angkot Cibanjaran, itu enggak Cikadongdong. Enggak tahu kenapa nyebutnya itu angkot Cibanjaran gitu. Dan juga apa, ketika si kondektur keneknya itu atau si sopirnya apa namanya nyari muatan gitu kan di jalan atau di kota ya, di dekat department store itu, di sana tuh di Hajat, di Jalan Hajat itu mereka ngomongnya itu Cibanjaran, kayaknya nggak pernah denger Cikadongdong gitu, karena mungkin terkenalnya Cibanjaran gitu. Jadi mobil itu angkot 04 Cibanjaran terkenalnya gitu. Di depan itu ada kolam renang yang sudah lama banget ada, itu waktu saya sekolah zaman dulu juga sudah ada ya. Kolam renang Mangkubumi Indah sebelah kiri ya, sebelah kiri saya itu ada kolam renang Mangkubumi Indah. Itu waktu sekolah sih sering ke sana ya, dikarenakan memang praktek renang ya di sini gitu. Saya dulu sekolah di SMK Negeri 2. Nah, ini sebelah kiri nih ada tulisannya kolam renang Mangkubumi Indah. Saya sekolah di SMK Negeri 2 ya, SMK-nya saya di SMK 2 Kota Tasikmalaya. Dulu terkenalnya STM ya, kalau dulu terkenalnya STM. Tapi kalau resminya sih namanya itu SMK Negeri 2 Tasikmalaya gitu. Tapi ya dulunya terkenalnya ya STM gitu. Agak macet. Ini finishnya itu kita di sebuah rumah makan, deket rumah makan di Ciamis itu. Nama rumah makannya Manjabal 2 ya gitu. Ini saya bicara nggak pakai tag ya. Gimana mau pakai tag, orang ini lagi mengemudikan motor. Jadi ya sedapatnya saja gitu. Sebenarnya radio FM itu yang bukan online ya, itu benar-benar menurut teknologi itu benar-benar sudah mengkhawatirkan sih ya, sudah mengkhawatirkan itu. Jadi harus ada sesuatu daya tarik tertentu yang memang bisa membangkitkan kembali warga masyarakat sehingga mau gitu mendengarkan radio FM yang konvensional ya. Sekarang kan zamannya media sosial begitu kan. Waktu orang-orang itu kebanyakannya di media sosial karena di sana semuanya ada gitu. Di YouTube misalkan semua lagu itu ada ya, tinggal di play, diputer gitu. Jadi bagaimana menyiasatinya itu radio FM seperti itu ya. Radio FM yang konvensional maksudnya gitu. Jadi harus ada suatu strategi di mana ya tidak tergerus teknologi gitu. Salah satunya ya mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi ikutan ada streaming online gitu kan, ada streamingnya supaya nanti ya lebih menyesuaikan nanti dengan itu, dengan dengan zaman gitu. Ada streamingnya, kemudian acaranya itu unik gitu, tidak ada di yang lain, misalkan di platform lain itu beda gitu dengan di sana gitu. Itu yang benar-benar PR besar ya para pelaku radio konvensional.
Tapi tidak hanya radio, TV pun sama itu. Sekarang itu sedang menghadapi gimana ya? Menghadapi tantangan besar juga dengan adanya konten kreator di YouTube, di TikTok, di Instagram, di mana setiap pribadi bisa membuat konten bahkan kadang lebih menarik daripada TV komersil yang gede gitu kan. Ya itu adalah benar-benar tantangan besar itu ya. Kalau misalkan nggak mau ketinggalan seperti TV dan radio, itu harus benar-benar bersaing dengan konten kreator. Caranya bagaimana? Ya mengikuti apa yang dilakukan konten kreator. Artinya si media itu, si TV atau radio, dia membuat konten kreator juga, cuman ya memang manajemennya manajemen TV gitu. Masuknya kan entertainment tuh ya. Kok saya ngobrol kemana aja ya. Gak ngobrolin jalan ya, mohon maaf ya. Ya pada intinya begitu deh. Di radio itu sama TV juga sama, harus punya konten kreator yang mirip, nanti orang-orangnya ya sama dengan konten kreator yang pribadi gitu. Ya bersaing lah, jadinya bersaing gitu ya. Ini adalah jalan Insinyur Haji Juanda. Ya bersaing dengan konten yang sama gitu kan, TV gitu. Tapi ya TV itu memang terkekang dengan peraturan gitu kan. Memang ada peraturan-peraturan di mana memang tidak bisa sepulgar konten kreator di media sosial, di YouTube, di Instagram gitu. Tidak bisa gitu kan, ada peraturan-peraturannya, ada kode etik gitu. Itu permasalahannya di sana. Cuman ya selama tidak melanggar kode etik ya sah-sah saja gitu, bersaing aja dengan konten kreator dengan bahasa yang unik, nyaman gitu kan, tidak vulgar, tidak kasar gitu. Ya pasti bisa bersaing lah dengan konten kreator pribadi itu, para pemilik TV, termasuk Salira TV. Ya kan, Salira TV kan sama itu, media TV online gitu kan. Ya harus Salira TV pun harus punya tim kreatornya, konten kreatornya gitu, bersaing dengan konten kreator pribadi. Salira TV pun gitu. Kalau nggak mau kalah, kalau ingin maju, nggak bisa misalkan kita bersih keras gitu kan, menganggap sepele konten kreator gitu kan, menganggap sebelah mata. Nggak bisa, justru perusahaan TV itu harus mengikuti betul, bersaing dengan konten serupa, bersaing Pak bagus gitu, dengan bahasa yang memang diperbolehkan gitu, dengan bahasa yang memang bisa diterima oleh kode etik gitu aja. Ini kita terus lurus ya rekan-rekan ya, kalau ke Ciamis ini masih jalan Insinyur Haji Juanda. Di depan itu ada Transmart mall ya, mallnya gitu, mall dan lain-lain deh kayaknya gitu. Ada Transmart sebelah kanan kita. Terus nanti itu kalau nanti ada belokan ke kiri, kalau ke kiri itu ke Balai Kota ya, Balai Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya tuh. Kalau belok ke kiri tuh, atau ke terminal ya, terminal juga. Kita stop karena lampu merah. Itu teman-teman sebelah kanan saya ya, itu tulisannya Transmart Kota Tasikmalaya di sini ya. Ada belokan ke kiri itu ke Balai Kota, ke tempatnya Pak Wali Kota ya. Tapi kalau kita terus lurus aja, lurus ke depan, nanti ada stopan lagi ya. Nanti ada stopan lagi, nanti di depan itu ada stopan lagi. Stopan kemudian belok ke kanan ya. Ini ngobrolnya saya kemana-mana ya. Mohon maaf.
Ya mudah-mudahan ada manfaatnya lah, ini kan ngobrol gitu kan, gitu. Saya ngobrolin apa yang saya pahami gitu, dunia saya gitu kan, nggak ngobrolin hal macam-macam yang memang tidak saya paham dipaksain ngobrol, nanti kan malah menyesatkan ya kan, gitu. Kalau misalkan ngobrolin suatu obrolan tema yang memang bukan di dunia keseharian saya gitu, itu nantinya malah menyesatkan karena memang keilmuannya kurang nantinya itu gitu kan. Kebetulan saya kan bergeraknya dalam bidang apa, TV, radio gitu kan, editing, ya konten kreator lah gitu kan, broadcasting gitu. Walaupun baru paham sedikit-sedikit sih. Samsat Kota Tasikmalaya sebelah kiri. Kita terus lurus ke depan ya. Bank Mandiri. Terus aja lurus ke depan ya. Hermina. Oh, ini rumah sakit Hermina ya. Sebelah kanan. Barusan rumah sakit Hermina sebelah kanan. Rumah sakit Hermina itu baru berdiri ya, belum setahun kayaknya ya, kalau nggak salah belum setahun. Rumah sakit Hermina barusan itu. Moladin sebelah kanan. Nah rekan-rekan, itu di depan tuh ada stopan lagi ya, nanti kita akan belok ke apa, ke kiri, ke kiri, ke kanan ya loh. Mudah-mudahan atau jangan dulu apa, nah udah nggak dulu merah, barusan hijau ya. Nah kesini teman-teman, belok ke kanan ya. Ini jalan RE Marta Dinata. Jalan RE Marta Dinata. Di mana di depan itu ada sebuah stasiun radio Purwa. Barusan radio apa tuh? Barusan juga radio sih. Tapi oleh saya nggak ngeh ya, nama radionya apa gitu. Nama stasiun radionya apa gitu. Yang saya tahu sih kalau yang di jalan RE Marta Dinata itu Marta FM ada ya di jalan ini itu. Kemudian apa tuh, Style FM ya di sini sekarang ya. Kalau dulu Style FM itu adanya di Gunung Gede Kawalu Tasikmalaya, di pegunungan ya gitu. Tapi pindah sekarang menjadi di sini, tahu nyewa, tahu memang tempat apa, nggak tahu juga ya, apakah tempat pribadi atau bagaimana gitu. Yang jelas di jalan ini rekan-rekan, Style FM itu berdirinya waktu saya sekolah, nggak salah. Waktu saya sekolah itu berdirinya ya. Waktu saya sekolah SMK, SDM itu sudah berdiri dia, kelas berapa ya, kelas 2-an lah, saya kelas 2 itu berdiri Style FM itu kalau nggak salah, sekitar tahun 2000-an, tahun 1999 atau tahun 2000 pas, sekitar tahun segitu deh. Ini mungkin masih itu ya, masih apa namanya, masih silau ya, dikarenakan ya memang masih nabrak juga dengan sinar matahari ini. Ini ada stopan lagi ya rekan-rekan, ada stopan lagi.
kita kejebak lampu merah lagi ya. Nah, sudah hijau. Lurus. Ini lurus ya. Barusan udah kelewat kali. Oh, ini nih Marta FM nih. Ya, ini Marta nih sebelah kanan. Sebelah kanan Marta FM. Untuk membangun stasiun radio yang konvensional ya, itu memang tidak murah. Apalagi TV. Apalagi TV-nya gitu. Lebih mahal lagi ya. Dari mulai peralatan, kemudian izin ya. Izin izin untuk free to air-nya gitu. Tidak murah. Barusan simpang 5. Ini adalah kita terus menuju sini untuk nanti menuju ke Ciamis. Aduh. Nah, kesini rekan-rekan. Ini agak silau, yakin deh. Orang terus-terusan berpapasan dengan matahari ya. Jadi kegambar agak kurang bagus gitu. Mohon dimaklumi aja. Jarang jalan-jalan saya ya, jarang jalan-jalan. Sekali jalan-jalan ini jauh nih ke Ciamis. lintas kabupaten ya, dari Kabupaten Tasikmalaya, kemudian masuk ke kota Tasikmalaya, terus masuk ke Ciamis. Jadi 3 rekan-rekan, ini 3 kabupaten atau kota yang dilalui ya, jalan yang kita tadi mulai setara itu. Suzuki Cakra. Dulu rekan saya ada yang waktu sekolah ada yang magang di sana ya. Kan dulu sekolahnya saya otomotif tuh, tapi ya nasib berkata lain ya. Sekarang malah jadi konsen ke pekerjaan yang berhubungan dengan TV ya, atau broadcasting. Dulu sekolahnya di SMK 2 itu ngambil otomotif, padahal kemudian lanjut kuliah memang sih ngambil IT ya, ngambil ilmu komunikasi. Bukan, dulu itu ngambil di Bekasi, ngambil teknik informatika, tapi nggak tamat. Dikarenakan ada beberapa hal yang memang tidak bisa saya kerjakan gitu. Ada pilihan. Dulu ngambil teknik informatika, kemudian sekarang dilanjut lagi ngambil ilmu komunikasi di UT ya. Sekarang masih semester 6. 2 semester lagi nih rekan-rekan tamat di UT itu. Doanya ya, 2 semester lagi. Jadi tahun 2024 deh kayaknya itu mulai tamat itu nanti kuliah saya di UT. Dua semester lagi lah, 2 semester lebih gitu kan. Sekarang kan semester 6, 7, 8 tuh, waduh, ya sebentar lagi lah. Harus sabar ya. Ini kita sudah masuk belum ya,
Ini masih Tasikmalaya, namun sebentar lagi itu nanti akan masuk ke Ciamisnya ya. Sebentar lagi akan masuk Ciamis. Ini suara anginnya kedengar nggak ya? Kalau kedengar, ini memang tidak pakai itu, tidak pakai apa, dicopot oleh saya. Kemarin-kemarin pakai bulu ya, tapi dicopot karena dipakai untuk headset, itu headphone, dipakai untuk headphone si bulunya itu. Tadinya bulunya itu ditempelin di mikrofon di sini. Ini mikrofon pakai busa ala kadarnya milik bawaannya gitu. Jadi mungkin ya kedengar, ini suara angin kedengar ya. Mungkin loh, suara anginnya kedengar gitu. Ada mobil agak gede. Ini sudah masuk Ciamis ya. Ya mungkin ini kedengar nih suara anginnya, dikarenakan nggak pakai bulu si mikrofonnya, hanya pakai busa bawaan mikrofon. Memang sih kalau apalagi kalau nggak pakai busa, hancur banget nanti si suaranya ya. Suaranya bakalan ketangkep, anginnya itu ketangkep banget gitu. Tapi bagusnya memang pakai bulu. Nanti deh saya coba nyari lagi ya, beli lagi bulunya deh, karena penting loh. Nah, kita belok ke kiri. Ini adalah jalan Ancol ya, kalau nggak salah jalan Ancol. Ancol itu nama itu ya, Jalan Raya Cikoneng. Jalan Raya Cikoneng Ancol. Terkenalnya ini wilayah Ancol sih gitu, disebutnya itu wilayah Ancol. Kita terus lurus ke depan. Ini jalan ke Bandung, jalan untuk ke Bandung ya, jalan provinsi nih. Sudah agak lama saya tidak kesini yo, sudah agak lama. Mudah-mudahan teman saya itu sedang ada di lokasi tempat kerjanya ya. Jadi selain menyerahkan dokumen ke wartawan, saya juga sambil main ini ke sahabat karib, dimana dia buka rentalan pengetikan komputer, rental pengetikan di dekat rumah makan Manjabal 2. Nanti deh saya tunjukin Manjabal 2 itu yang mana ya, gitu. Masih agak jauh sih, tapi ada tulisannya Manjabal 2. Mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan ada tulisannya. Kalau nggak dicopot, kalau nggak dicopot si tulisannya gitu, ada tulisannya Manjabal 2. Nah itu kayaknya itu deh Manjabal 2 kayaknya deh. Bukan. Bukan.
Ada tulisannya gede-gede kalau nggak salah. Jadi saya akan coba, bukan. Kayaknya ini deh. Oh iya ini. Wah nggak ada tulisannya ya. Berarti kita akan coba ke sini. Ya nggak ada tulisannya tuh. Ya kelewat ya. Kayaknya itu deh. Kayaknya gitu. Ya deh. Jadi si itunya udah nggak ada ya. Iya deh kayaknya kelewat deh. Soalnya tadi ada apa, ada masjid. Masjidnya itu sepertinya masjid. Oh ya tuh ada Manjabal 2 tuh. Iya bener saya kelewat tuh. Nah ini dia. Kelewat tadi. Tutup deh. Dani tutup ya. Tutup ya. Ya tutup. Tapi nggak apa-apa deh. Ya nggak apa-apa. Kita akan di sini aja. Karena ya apa? Janjinya di sini gitu. Jadi rekan saya itu dia adanya di sana tuh. Nah itu tuh ada tulisannya rekan-rekan. Ada tulisannya, kita cek ya sana ya. Ada tulisannya warnet dan fotokopi. Pak, itu Dani teh acan itu. Tabu sabaraha kinten? Tabu 10-an. Oh. Tapi unggal dinten buka, Pak. Oh. Abi ieu kapagian Bang Inten ira rencangan anak. Nah, ini teman-teman. Bangun. Tuh. Ini teman saya di sini kebetulan saja lah, kebetulan aja sih. Ada tulisan tuh warnet, fotokopi ya. Jadi teman saya itu namanya Dani, ini warnet dan fotokopi. Ada tulisannya browsing, chatting, email, cetak foto, print, burning CD, isi lagu, isi video, penjilidan, laminating, sedia ATK dan lain-lain. Menerima berbagai cetakan, banner, undangan, stempel, buku Yasin, brosur dan lain-lain. Begitu rekan-rekan ya. Jadi ini videonya akan saya tutup aja ya. Demikian. Nah jadi Manjabal 2 itu di sini ya. Manjabal 2 itu di sini. Di mana Manjabal 2-nya? Manjabal 2-nya adalah ke sana rekan-rekan. Nah tuh ada tulisan tuh Manjabal 2. Kalau sekarang kan ya tutup lah, dikarenakan ya bulan puasa kan. Tuh ada tulisan Manjabal 2 Gunung Cupu ya. Nah itu tuh yang sebelah kanan tuh ya, 30 meter dari sini ke depan tuh gitu ya rekan-rekan ya. Ini videonya ditutup aja, jangan lupa untuk di subscribe ya rekan-rekan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.